Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Mus selaku pengasuh TPA, kemudian Ibu Hajah Indarsih dan ibu-ibu guru sekalian dan adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini tanpa halangan suatu apapun. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi." Ada yang tahu artinya? Ada tahu nggak? Artinya itu mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim perempuan maupun laki-laki dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi pentingnya ilmu itu harus untuk baik muslim perempuan maupun muslim laki-laki itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Kalau di dalam keluarga, jadi bukan hanya seorang ayah saja yang wajib untuk menuntut ilmu, tetapi ibu juga, terus anak-anaknya juga wajib untuk menuntut ilmu. Kalau di istilah Jawa ada yang namanya surga nunut, neraka ketut. Tapi kalau di Islam itu nggak ada, soalnya surga itu dicari sendiri-sendiri. Jadi surga itu untuk mendapatkannya tuh masing-masing. Kemudian dalam hadis tadi kan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu wajib dari buayan hingga ke liang lahat. Maksudnya menuntut ilmu itu sepanjang hayat, tidak mengenal usia, dari lahir hingga nanti mati tetap wajib terus untuk menuntut ilmu. Kenapa sih wajib untuk menuntut ilmu? Tahu nggak apa pentingnya ilmu? Yang pertama, menuntut ilmu itu wajib karena ilmu itu sebagai dasar apapun ilmu itu. Seperti ada hadis al ilmu qoblal qauli wal amali, artinya berilmu sebelum berbicara dan beramal. Jadi semua kita mau berbicara, kita mau melakukan segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Jadi enggak kadung sak-sae melakukan segala sesuatu itu. Jadi kita punya dasar pegangan ilmu. Terus kemudian yang kedua itu dapat meninggikan derajat orang yang berilmu. Kalau orang berilmu itu derajatnya akan diangkat oleh Allah, seperti ada dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Itu artinya Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Seperti kalau contohnya kayak Pak Kiai gitu, kan pasti sangat dihormati karena berilmu. Terus guru-guru juga, kalau misalnya di mana-mana Bu Guru gitu, pada salim gitu kan. Karena kenapa dimuliakan? Karena punya ilmu. Jadi kalau orang punya ilmu itu derajatnya juga akan ditinggikan sama Allah. Terus yang ketiga, kalau ilmu sama harta lebih utama mana? Ilmu. Kenapa? Ada tahu nggak? Ada kalam hikmah yang bunyinya gini, al ilmu a'laminal amwali manzilatan li anahu hafidun wal malu mahfudun. Karena
ilmu sama harta lebih utama ilmu, karena ilmu dapat menjaga pemiliknya, tapi kalau harta harus dijaga oleh pemiliknya. Kenapa? Kalau misalnya ilmu bisa dicuri enggak? Enggak, karena ilmu itu yang punya kita sendiri, orang lain nggak bisa nyuri punya kita. Kalau harta bisa diambil, dicuri, dicolong gitu kan. Terus kalau yang kedua antara harta sama ilmu, lebih utama ilmu, karena kalau harta dibelanjakan atau dipakai akan habis. Tapi kalau ilmu semakin dipakai, semakin dibagikan ke orang-orang, itu semakin diingatan kita itu semakin kuat, malah semakin banyak ilmu kita jika dibagikan. Jadi nggak bakalan habis kalau harta, seperti harta kalau misalnya buat beli baju, buat beli sepatu, buat beli celana pasti langsung habis. Tapi kalau ilmu semakin diajarkan ke orang-orang, semakin pintar kitanya, semakin lancar hafalannya gitu. Jadi adik-adik semua harus semangat menuntut ilmunya, gak boleh males dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu juga termasuk jihad fisabilillah. Jadi jihad itu bukan hanya di medan perang. Kalau kita sebagai pelajar, jihadnya belajar. Jadi kalau kita belajar pasti akan mendapat pahala dari Allah, karena sebagai jihad kita gitu. Sekian yang Mbak sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.